Halo Bapak dan Ibu, saya Putra Viana sangat menawarkan aplikasi Wexamlearn ini. Kenapa? Karena aplikasi Wexamlearn adalah platform pihak ketiga yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan ujian. Kalau misalnya mengalami masalah dalam proses pembuatan soal ujian atau ketika proses pelaksanaan ujian seperti adanya kecurangan, maka sangat tepat bagi Bapak dan Ibu untuk menggunakan aplikasi Wexamlearn. Nah, aplikasi ini sudah ada di Google Play Store dan Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya. Karena penggunaannya juga mudah, melalui penggunaan Android, Bapak dan Ibu tinggal mendownload, kemudian bisa meregistrasi sebagai guru dan siswanya bisa register sebagai siswa, kemudian bisa melakukan proses ujian yang bisa digunakan untuk membuat soal ujian tengah semester maupun ujian harian. Nah, di mana aplikasi ini akan membantu pembuatan soal, kemudian dengan fitur-fiturnya yaitu fitur notifikasi, kemudian fitur profil, kemudian fitur membuat soal yang mudah, dan fitur khususnya adalah Bapak dan Ibu bisa membuat soal secara otomatis, satu flow soal. Misalnya Bapak dan Ibu memiliki 50 soal, kemudian itu disesuaikan dengan format dari aplikasi Wexamlearn, tinggal diimport ke dalam aplikasi lalu bisa terbuat secara otomatis satu flow soal, dan ini tentunya menyingkat waktu, kemudian tidak menggunakan kertas yang bisa ataupun yang mana kertas itu tidak akan diurai kembali, kemudian bisa mengefisiensi waktu dan bisa mengefisiensi tenaga dan juga dana. Tentunya ayo pakai Wexamlearn karena Wexamlearn ini adalah aplikasi yang sangat membantu Bapak dan Ibu. Belajarnya mudah, kemudian ujian juga menyenangkan. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dari aplikasi Wexamlearn di mana kita bisa register nih sebagai guru ataupun sebagai siswa. Misalnya di sini Bapak atau Ibu mendaftar atau register sebagai guru. Kemudian memasukkan nama, email, dan juga passwordnya. Nah, setelah itu dari password ini juga bisa kita perhatikan apakah itu sudah benar atau tidak. Jadi kita bisa menentukan bahwa password ini apakah memang saya ingat atau tidak. Kemudian kita register. Nah, ada tampilan bahwa kita telah sukses untuk meregistrasi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan ketika dashboard-nya atau bagian home-nya, dimana di sini nanti untuk kelas ini akan sesuai dengan nama Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa menambah kelas dengan nama, misalnya nama mata pelajaran database, kemudian kelasnya bisa dipilih, kemudian angka kelasnya juga bisa dipilih, periode ajarannya juga bisa dipilih, dan kita bisa membuat referral code-nya. Setelah itu bisa disimpan. Wah, ternyata Bapak dan Ibu, ini kode referralnya itu sudah digunakan, atau mungkin ini kurang dari 6 karakter, maka ditambahkan terlebih dahulu dan bisa disimpan. Dan ada tampilan bahwa Anda telah sukses membuat kelas database, dan tampilannya ini sangat ramah untuk friendly juga. Kemudian selalu ada info-info bahwa oh ternyata kita telah sukses membuat kelas, kita telah sukses untuk registrasi. Nah, di sini sudah tertambah ada kelas database Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu kita bisa melihat, misalnya dari kelas pengembangan aplikasi ini, wah ternyata ada total muridnya, ada 30 murid, kemudian di sini juga ada nama, kelasnya berapa, periode ajaran, dan referral code-nya, yang mana kode ini bisa diberikan kepada siswa. Kemudian juga akan tampil bahwa ujian yang akan datang itu apa aja, kemudian riwayat ujian apa aja, dimana Bapak dan Ibu akan lebih mudah tentunya ketika mengelola perencanaan dan pelaksanaan ujian, bahkan ketika evaluasi ujian itu sendiri, karena aplikasi ini akan sangat memudahkan Bapak dan Ibu untuk merencanakan baik itu dalam membuat soal, kemudian merencanakan timeline ujiannya, dan untuk mengelola nilai-nilai ujiannya. Nah, misalnya di sini Bapak dan Ibu ada riwayat ujian UTS pengembangan aplikasi. Ini bisa dilihat bahwa ternyata dari UTS pengembangan aplikasi ini ada 50 soal, kemudian 30 menit, dan rentang waktu dari jam 8 sampai 8.30. Tentunya ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk pendataan ujiannya nanti. Juga akan tampil nilai-nilai siswa ini, dan ada fitur sort by, di mana ini bisa untuk memfilter dari nilai siswa yang tertinggi maupun terendah.
Misalnya, kita lihat dari nilai tertinggi terlebih dahulu atau sebaliknya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah fitur untuk khusus membuat ujiannya. Di sini menambah ujian. Nah, salah satu kelebihan dari aplikasi ini Bapak dan Ibu adalah ada step-stepnya. Jadi mungkin jika ada yang bingung untuk bagaimana sih cara membuat ujian, itu bisa dengan mengikuti step ini. Pilih kelas yang akan menerima ujian. Kemudian, misalnya ketika Bapak dan Ibu mengampu banyak kelas, di sini nanti bisa mencari kelasnya secara langsung jika tidak ingin men-scroll. Kemudian misalnya kita memilih kelas. Di sini ada step 2 bahwa ini adalah ujian untuk pengembangan aplikasi dari kelas D. Belum ada soalnya. Kemudian kita tulislah pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada pilihan multi select dan pilihan ganda untuk jenis soalnya. Kemudian di sini juga bisa kita atur bahwa yang kita centang ini adalah jawaban yang benar. Kemudian fitur ini untuk menambahkan, kemudian di sini fitur yang khusus dan sangat memudahkan Bapak dan Ibu adalah kita bisa mengimport soal itu secara langsung melalui format yang sudah disediakan. Sehingga misalnya Bapak dan Ibu membuat 40 soal, itu bisa langsung diimport ke dalam aplikasi. Kemudian secara otomatis aplikasi akan memproses untuk membuat satu flow ujian, dan ini akan sangat memudahkan tentunya. Kemudian misalnya kita tambah, lanjut, kita tambah pertanyaan, terus kita pilih pilihan ganda. Ternyata juga bisa Bapak dan Ibu. Misalnya di sini kan sudah tertambah satu soal, di sini akan secara otomatis menghitung. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk men-scroll ulang sudah berapa banyak soal yang saya buat. Misalnya menambahkan satu persatu langsung dari aplikasi. Kemudian ada step 3 untuk mengeset detail ujian, yaitu judul ujiannya apa, kemudian tanggalnya berapa. Ini juga bisa disesuaikan waktunya Bapak dan Ibu. Kemudian durasinya juga berapa. Ini durasinya bisa dipilih. Nah, tentunya ini user friendly dan pastinya sangat memudahkan ya. Kita bisa menggeser waktunya sesuai dengan waktu yang akan Bapak dan Ibu berikan. Kemudian juga bisa men-setting bahwa nilainya ini langsung terlihat atau tidak oleh siswa. Kemudian kita bisa menambahkan deskripsi. Misalnya, untuk siswa kelas 12 harus mempelajari materi dari bab 1 sampai bab 2. Kemudian, ini adalah langkah terakhir, di mana kita bisa mengecek ujian yang telah Bapak dan Ibu buat. Misalnya cek soal ujian. Wah, ternyata udah ada. Kemudian bisa langsung mengirim. Wah, ternyata Anda telah sukses untuk membuat ujian. Nah, ini ya sudah ada daftar ujiannya, yaitu pengembangan aplikasi, kemudian konten web kelas. Kemudian bisa kembali ke beranda. Tentunya juga ada fitur untuk notifikasi, kemudian ada profil dan juga ada kalender. Misalnya profil yang di sini ada namanya, kemudian email, password, kemudian ada juga fitur help atau tutorial, sehingga Bapak dan Ibu misalnya tidak mengerti maka bisa langsung menghubungi customer service-nya ataupun melihat video tutorial tentang bagaimana menggunakan aplikasi ini. Tentunya juga Bapak dan Ibu untuk aplikasi ini ketika sudah ada soalnya itu bisa untuk teman-teman meminimalisir dari kecurangan, karena ketika sudah mulai ujian maka itu tidak bisa lagi untuk melakukan screenshot, melakukan record, kemudian bisa melihat langsung nilainya, sehingga tentunya Bapak dan Ibu akan terbantu untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan ujian.